Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Sekarang kita lanjut kepada pelajaran kita, yaitu anwa'ul fa'il mudmar, yaitu jenis-jenis fa'il tapi dari segi bentuk dhamir. Lalu di sini ada 12. Antara huma dan antuma dia sama, tidak ditulis lagi kan muannats muzakkarnya, cuman disebutkan saja doroba. Karena sudah masuk muannats dan muzakkar, atau dorobtuma. Maka jadinya menjadi 12. Aslinya 14. Jadi 12 itu huma dan antuma digabungkan saja, karena dia bagian dari muzakkar dan muannas. Dari 12 ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya dia kan dhamir, dia fa'il tapi dalam bentuk dhamir. Di dalamnya itu ada terdapat muzakkar dan muannas, mufrad, musanna dan jamak. Itu berarti berapa? Cuman 5 kan? Jadi kita rangkum, nanti kita baca setelah itu. Yang 12 ini, ya kan? Dia cuman terbagi berapa? Muzakkar dan muannas ya. Kemudian menjadi apa Bapak Ibu? Mufrad musanna kan? Mufrad musanna dan jamak. Berarti berapa pembagian? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu. Dari yang dhamir tadi itu ada yang bergabung muzakkar dan muannas, yaitu huma dan antuma. Ada yang mufrad, ada musanna, ada jamak dia kan. Maka di sana nanti dalam kitab itu tertulis dia menjadi 5 bagian. Dari 12 tadi terbagi 5. Muzakkar, muannas, mufrad, musanna dan jamak. Ini dia. Kemudian ada lagi yang misalnya bentuknya mukhatab, atau lagi ghaib, pasangannya dengan apa? Ghaibah kan? Ghaib dengan ghaibah. Kita pakai tak marbut aja. Ada satu lagi mukhatab dengan mukhatab. Ada lagi mutakallim, ya kan? Ini adalah jenis-jenis yang dhamir tadi itu kan. Ada jenis dhamir itu dia muzakkar dan muannas. Ada dia bentuk dhamirnya mufrad, musanna, jamak. Ada dia bentuknya ghaib dan ghaibah, mukhatab dan mukhatabah. Ada mutakallim. Semuanya ini adalah dhamir yang berkaitan dengan fa'il. Ini kita pembahasan fa'il yang berbentuk dhamir. Lalu dhamir tadi itu yang masuk ke dalam, yang dia menjadi bagian dari fa'il, dia ada yang kategori muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak. Ada ghaib, ghaibah, mukhatab dan mutakallim. Kemudian mutakallim ini bisa menjadi mufrad, bisa menjadi jamak. Kalau mutakallim menjadi mufrad berarti dia ana. Mutakallim menjadi jamak, maknanya berarti dia nahnu. Itu dia. Kalau ghaibah dan ghaib ini dia masuk ke sini, mufrad, musanna dan jamak. Mukhatab juga ada yang mufrad, ada musanna, ada jamak. Mutakallim cuman 2. Ana, nahnu berarti mufrad dan jamak. Mutakallim ana berarti mufrad, kemudian nahnu jamak itu. Lalu dari sisi jenisnya ada ghaibah, ghaib dan ghaibah ini ada muzakkar dan muannas.
Mukhatab dan mukhatabah, ada juga muzakkar dan muannas. Mutakallim. Nah, mana dia? Muzakkar apa muannas? Mutakallim. Masuk jenis apa dia? Kedua-duanya kan? Masuk muzakkar muannas kedua-duanya kan? Mutakallim. Nah, kalau gaib gaibah di sini dia. Ada muzakkar muannas, ada mufrad dan musanna, ada jamak. Mukhatab dan mukhatabah, ada muzakkarnya, ada muannas. Ada mufrad dan musanna, ada jamak. Mutakallim, dia masuk ke muzakkar dan muannas. Ada juga ke mufrad dan jamak. Kalau misalnya musanna, mutakallim enggak ada musanna. Enggak ada. Dari sisi jumlah, dia kalau mufrad, mutakallim mufrad berarti ana. Kalau dia jamak berarti nahnu, itu dia. Itulah yang berkaitan dengan dhamir yang ada pada fa'il yang jumlahnya 2. Inilah keadaannya. Jadi kalau mutakallim itu berdua dimasukkan ke nahnu saja. Ya, 2 atau selebihnya itu. Jadi kita katakan kalau kita berdua kami, berarti nahnu. Kalau satu orang ana, itu dia. Berarti dia bisa, yang berbicara itu bisa muzakkar, bisa muannas. Kalau bilangannya bisa mufrad dan jamak. Itu untuk mutakallim. Sedangkan gaib dan gaibah masuk semua ya kan? Ada yang mufradnya, ada musannanya, ada jamak. Dari sisi jenisnya dia ada muzakkar, ada muannas. Itu. Jadi semua isim yang dimasuki menjadi fa'il. Ya. Domir. Domir. Ya, domirnya di isim kan? Ya, di fi'il dia nempel. Domir. Bukan isim domir, beda dia, Pak. Beda. Isim domir, cuman dia menempelnya pada fi'il. Posisinya dia sebagai fa'il. Karena yang kita bahas ini adalah fa'il yang jenisnya domir. Lalu si domir tadi itu memiliki keadaan. Ini keadaannya. Ada yang muzakkar dan ada jamak, mufrad, ada gaibah, ada mukhatab, ada mutakallim. Ini yang 12 inilah keadaannya. Nah, nanti dibagi-bagi dari yang 12 yang terbagi ini. Nanti yang mana gaibah, mana mukhatabah, mana mutakallim, itu dia. Makanya di kitab itu bilang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini jenis domir, gaib, mukhatab, mutakallim. Yang 3 ini dia pasti masuk di antara yang 5 itu dia. Kecuali yang mutakallim tidak ada Mustanna, mustahil. 2 tetap dibilang jamak. Makanya 2 dibilang jamak itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ingat, ada Bapak Ibu yang tahu? Dia 2, tapi dia termasuk jamak. Surah Ar-Rahman kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya kan? Tapi hitungannya dia jamak. Tuh. Meskipun secara lafaznya lafaz musanna, sisi makna dia jamak itu. Ya. Kan secara lafaznya tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma kan? Musanna kan? Tukadziban. Fa'ilnya dengan aliful isnain kan? Tapi dia terhitung jamak itu. Itu sebagian para ulama mengatakan 2 itu sudah bisa termasuk jamak. Dalilnya dari surat Ar-Rahman tadi itu. Berarti bukan 2 orang yang Allah maksud, tapi lebih dari 2 seluruhnya itu. Lalu sekarang kita akan baca di sini kata musannif muallif wa aqulu Waalaikumsalam. Qad arafta fima taqaddama al-mutmaru ma huwa
Dan aku katakan, kamu tahu pada sesuatu yang dhamir itu yang dahulu, apa itu tanya? Mahua, apa dia tanya? Wal an nu'arrifuka, sekarang kami akan menjelaskan kepadamu annahu ala isnai asyara naw'an. Jadi dhamir yang tadi itu, yang tadi di atas tadi yang diucapkan oleh Imam Sun Haji, qala wal mutmaru isna asyara. Itu ada 12 tadi dibagi. Wa dzalika li'annahu imma an yadula ala mutakallim. Berarti yang 12 tadi itu ada yang menunjukkan mutakallim. Berarti anna dan nahnu. Kalau disandarkan darabtu darabna. Darabtu darabna. Imma an yadulla ala mukhatab. Dan adapun yang menunjukkan kepada mukhatab. Apa di sini? Darabta, darabtuma, darabtum. Sampai darabtun, tunna. Darabtum aja. Karena mukhatab untuk muzakkar. Darabta, darabtuma, darabtum. Wa imma an yadulla ala ghaib. Dan ada pula yang menunjukkan kepada ghaib. Darabu. Itu dia. Darabu. Berarti ghaib ini dia muzakkar. Wallazi yadullu ala mutakallim. Dan di sini disebutkan, dan yang menunjukkan kepada mutakallim yatanawwa'u ila naw'ain. Dia terdiri dari 2 jenis, 2 bagian. Li'annahu imma an yakuna mutakallimu wahidan. Karena ada yang mutakallim tu menunjukkan satu. Berarti apa dia tu Bapak Ibu? Ana kan? Berarti darabtu. Berarti tu itu sebagai fa'ilnya kan? Wa imma an yakuna aktsar min wahidin atau aksara min wahidin. Adapun yang lebih dari satu. Berarti apa tuh Bapak Ibu? Nahnu. Contohnya darabna. Itu dia. Walladzi yadullu ala mukhatabin aw ghaibin. Dan yang menunjukkan kepada mukhatab dan atau ghaib, yatanawwa'u kullu minhuma ila khamsati anwa'. Jadi dia itu jenisnya itu masing-masing keduanya itu ada 5 jenis. Maksudnya adalah mukhatab dan ghaib. Dari yang kedua tadi itu mukhatab dan ghaib itu dia sampai ada 5 jenis. Yatanawwa'u kullu minhuma ila khamsati anwa'. Jadi masing-masing dari 2 tadi itu jenisnya itu sampai 5 jenis. Mukhatab dan ghaib itu ada 5 jenis. Yang pertama, apa katanya? Li'annahu imma an yadulla ala mufradin muzakkarin. Adapun yang menunjukkan mufrad muzakkar. Apa contoh mufrad muzakkar mukhatab? Darabta. Darabta kan? Darabta. Kalau ghaib daraba. Itu dia. Wa imma an yadulla ala mufradin muannasatin. Dan adapun yang menunjukkan pada mufrad muannas, mufrad muannas. Apa contohnya? Darabti. Darabat. Mufrad musanna. Wa imma an yadulla ala musannal mutlaqan. Adapun yang menunjukkan kepada musanna secara mutlak. Apa contohnya? Daraba. Ya kan? Darabtu tuma. Itu yang menunjukkan musanna secara mutlak. Maksudnya secara mutlak adalah muzakkar muannas. Jadi muzakkar bisa masuk, muannas bisa masuk.
Wa imma an ya apa Bu? Mutlaqan ini secara mutlak. Muzakkar muannas. Masuk. Iya. Lalu wa imma an yadulla ala jama' muzakkarin. Apa contohnya? Kalau yang gaib darabu. Itu yang gaib darabu. Kalau yang mukhatab yang muzakkarnya darabtum. Untuk muzakkar darabtun. Wa imma an yadulla ala jama' muannas. Apa contohnya? Kalau yang di gaibah darabtunna sama darabtum. Darabtum mukhatab kan? Sama darabtunna. Atau yang gaibah apa? Darabna kan? Hunna. Darabna hunna ya kan? Nah, itu. Enggak masuk jamak taksir. Enggak, Pak. Jamak taksir dia di isim dia. Oh, dia enggak ada. Enggak ada. Di fi'il dia enggak ada dia. Tapi dia menyerupai fi'il dia. Ya, fa'ilnya. Jadi fa'ilnya bentuk dhamir. Cukup doroba sudah ada fa'il, berarti takdirnya huwa. Doroba berarti huma. Dorobu berarti hum. Yang maksud dengan 5 jenis di sini ini yang diungkapkan. Iya. Itu dia. Dorobu itu pakai waw alif kan? Iya, waw dan alif. Ya. Berarti menunjukkan hum dia kan. Berarti ada fa'ilnya dalamnya. Berarti hum kan. Berarti dhamir ya kan. Berarti fa'ilnya cukup dengan dhamir. Enggak dibilang lagi darabu Zaidun wa Muhammadun wa Khalidun wa. Cukup dengan dhamir. Berarti kalau dibilang darabu berarti lebih dari 3 yang memukul. Enggak disebutin siapa orang-orangnya kan. Seperti misalnya darabtum kalian misalnya kan katanya kan. Berarti enggak disebutin fulan. Cukup diganti dengan dhamir tadi itu. Itu dia. Lalu kita masuk kepada contoh fa misalu dhamiri al-mutakallimi al-wahidi. Maka contoh dhamir mutakallim yang satu. Muzakkaran kana au muannatsan. Apa maksudnya? Dhamir mutakallim yang mufrad bisa muzakkar bisa muannas. Contohnya Kapan itu? darabtu. Itu kan ada jamak muzakkar. Tadi kita katakan jamak muzakkaron. Muzakkaran. Kan menjadi apa? Masdar. Bukan, muzakkaran isim fa'il, isim maf'ul dia, Pak. Oh, isim maf'ul dia. Iya. Disaraf dia isim maf'ul dia. Muzakkaran. Muzakkar. Ya, polanya disaraf dia tuh, Pak. Polanya itu maksudnya ke masdar. Bukan. Oh, kalau dari sisi apanya? I'rabnya. Muzakkaran, khabar kana, Pak. Iya, muzakkaran kana au muannasan. Itu dia. Lalu contohnya apa? Darabtu, hafiztu, ijtihadtu. Mana fa'ilnya Bapak Ibu? Dhamir ya. Dhamir mutakallim ya. Jadi kalau misalnya ditanya disebutkan dhamirnya sebutkan. Misalnya jangan taknya bukan itu. Misalnya mana dhamirnya? Dhamir mukhatab misalnya. Enggak. Berarti dhamir mutakallim ya. Misalnya darabta. Berarti anta. Mana dhamirnya? Mana fa'ilnya? Darabta. Berarti tak mukhatab kan? Ya. Tak mukhatab ya kan? Tidak boleh sebut anta. Enggak. Ini dia wajib bunyikan dhamirnya kan? Darabta anta jadi apa dia taukid dia lagi. Dengan darabta saja orang sudah tahu. Iya, bahwa itu anta. Fa'ilnya sih huruf tak tadi kan? Dhamir mukhatab. Misalnya seperti ini kan,
Nah, ini kalau kita belajar bahasa Arab, berapa kalimat di sini? Dua. Fi'il dan fa'il. Mana tadi? Mana fi'ilnya? Nah, fi'ilnya. Fi'il. Sampai sini kan? Ini fi'a. Jenisnya mudhari apa madhi? Madhi kan? Berarti sudah satu kita ketemu fi'ilnya. Fi'il butuh fa'il. Lalu mana fa'ilnya? Domir mukhatab takdiruhu anta. Ini dia. Ini dia. Berarti ada dua. Ini belum sempurna lagi kan? Butuh maf'ulun bih. Tapi kita kan di sini fokus kepada fa'il. Berarti jenis fa'ilnya apa? Zahir apa mutmar? Dorob. Mutmar kan? Mutmar kan? Domir kan? Domir anta ya kan? Nah, bukan disebutkan doroba zaidun doroba. Nah. Berarti di sini ada dua kata. Fi'il satu, fa'il satu. Jadi tidak nampak makanya dimatikan. Iya, yang memukul tuh anta, kamu misalnya kan. Nah, berarti yang kamu itu adalah dia yang pelaku sebagai subjek. Jelasnya harus ada maf'ul bih. Ya, karena ini jenis fi'ilnya muta'addi. Ya, jenis fi'ilnya muta'addi. Karena kita di sini fokus kepada fa'il, berarti fa'ilnya jenisnya mutmar. Iya, kalau ditanya di sini mana fa'ilnya? Dhamir mukhatab. Ya kan, dhamir mukhatab yaitu anta. Takdirnya anta. Misalnya seperti ini. Daraba. Ada fa'ilnya? Berarti fa'ilnya sebagai si dhamir kan? Yaitu huwa itu. Itu dia, Pak. Misalnya daraba. Ada fa'ilnya? Ada. Berarti fa'ilnya dhamir ya kan? Dhamir gaib kan? Takdirnya siapa? Huma kan? Huma itu. Darabu misalnya. Hum kan? Berarti ada fa'il di dalamnya. Kemudian dia ada fa'il di dalamnya, berarti dia ini adalah jenis fa'ilnya adalah mutmar. Bukan zahir kan? Kalau zahir kayak tadi, ja'a Zaidun Muhammadun. Ini fa'il. Tapi jenisnya zahir kan? Kalau ini mutmar. Tersembunyi kan? Atau bahasa lainnya adalah fa'ilnya berbentuk dhamir. Itu dia. Jadi si fa'ilnya berbentuk dhamir. Itu dia. Fa'ilnya Zaidun. Apa? Apa bedanya mutmar dengan mustatir? Dia sama-sama disembunyikan. Iya. Tidak apa. Kalau mustatir itu kan dia sembunyi. Ya. Apa kan karena dhamir itu yang munfasil, ada muttasil. Iya. Muttasil dan mutfasil. Iya. Munfasil, muttasil. Iya. Kalau muttasil itu dia ada yang mustatir ya kan? Ada yang baris. Kemudian dibagi lagi. Wujuban jawazan mustatir. Maksudnya wajib disembunyikan dan boleh ditampakkan itu dia. Dia masih dhamir. Kan ada juga kadang huwa daraba. Kan ada huwa yatribu misalnya. Bisa juga dia. Double ya. Ya. Mengapa dia wajib Sembunyikan. Karena misalnya ada beberapa keadaannya, Bu. Kayak huwa itu kan nggak perlu lagi nggak perlu lagi disebutkan. Fi'lul amr itu wajib disembunyikan. Ijlis. Nggak boleh ijlis anta. Wajib sembunyikan kan? Kan sembunyi itu. Pokok fi'lul amr
domirnya wajib disembunyikan. Dia domir kan dia ada yang disembunyikan karena dia kategori mutasil kan, bersambung. Karena dia bersambung dengan fi'il, malaikat dia dengan fi'il. Ya kan? Cuman ada yang dia disembunyikan bentuknya wajib, ada yang boleh jawazan. Maksudnya boleh disebutkan lagi. Huwa yadhhabu misalnya kan. Huwa yadhhabu. Nah, misalnya fi'il mudhari' itu sebagian fi'il mudhari' ada yang jawazan. Boleh ditampakkan domirnya. Anta tadhhab misalnya kan. Atau huwa yadhhabu. Tapi kalau fi'il madhi itu kebanyakan sembunyi tapi wujub. Jadi kalau fi'il amar itu Wajib tuh. Ijlis. Bukan ijlis anta, tapi dengan ijlis saja orang sudah faham. Fi'il madhi juga daraba. Orang sudah daraba, darabu. Itu enggak perlu lagi hum darabu. Itu sudah paham orang itu. Enggak perlu lagi domirnya disebutkan lagi. Hum darabu. Tapi di fi'il mudhari' biasanya sebagiannya jawazan. Sebagiannya jawazan. Nah, nanti insyaallah itu ada tuh pembahasannya itu. Biasanya di bab mubtada dan khabar itu. Selesai ini kita masuk mubtada dan khabar bagian yang kedua. Jadi wujuban itu dipakai karena untuk menghindari salah pengertian. Bukan. Dari sisi kaedahnya itu dia disembunyikan itu karena memang sudah diketahui. Enggak perlu Adapun yang diperbolehkan itu sebenarnya untuk menegaskan aja. Dia orang sudah tahu juga dominnya ini, cuman disebutkan lagi. Di jawazan itu boleh disembunyikan, boleh Jadi Okay. memang kalau dikaitkan dengan hadis bahwa kalam Allah itu ada yang zahir, ada yang batin, boleh? Kalau yang kalamnya kan, ya di luar dari ilmu nahwunya kan. Yang terbatas, ya memang begitu. Kalau kalam Allah, Kalam Allah enggak, kalau kalam Allah itu dia tidak terbatas, Pak. ada terbatas ya. Iya. Berarti Dia qadim dulu sampai apa kan? zahir batin. Iya. Dia tampak dia tuh. Kalau Allah itu pengecualian itu babat sebenarnya. Iya. Tidak bisa dipecahkan. Karena kalam Allah itu Allah berbicara dahulu, bisa jadi berubah sekarang. Itu. Ya, hak Allah kan merubah. Ya. Misalnya Allah dahulu mengatakan, Bukan yang dituju kalam Allah itu yang sudah tertuang di Quran. iya itu kalamullah juga. Allah kan? Ya, ada juga yang sudah di Lahul Mahfuz itu. Ya. Allah takdirkan misalnya tanggal sekian akan terjadi misalnya di daerah Jawa ini. Tapi Allah bisa saja berubah. Tidak jadi kata Allah. Ya, kalau akidah Ahlussunnah seperti itu. Berbeda akidah Ahlul Kalam. Iya. Memang sudah Allah gantungkan dulu. Qada. Ya, seperti kematian hari kiamat tuh. Bisa nasib kita. Nah, itu enggak bisa. Ya Allah, kenapa saya di Indonesia? Tidak bisa. Yang dirubah itu misalnya rezekinya, jodohnya. Dengan siapa kita berjodoh kan? Hak kita kan pengen. Iya bisa. Bisa ditangguhkan sama Allah. Misal 70 tahun si fulan, karena dia berdoa, berbuat baik. Nah, itu yang dimaksud. Takdir bisa dirubah Ya dengan doa, Pak. dengan doa. Kecuali kematian dia. Iya. Nah, itu kan kalam Allah itu. Kalau akidah Ahlussunnah itu kalam Allah itu Allah berbicara sesuai kehendak Allah kan. Misalnya 50.000 tahun yang lalu sebelum cipta langit dan bumi, di Lauhul Mahfuz itu sudah digantungkan si fulan tanggal sekian misalnya ditimpa musibah. Tapi karena dia ya Allah rajin doa kan, Allah hapus lagi kan.
kalau berbicara misalnya selamatkan dia. Itu namanya kan kalam Allah itu kan terus menerus. Bisa juga Jokowi ini tidak tahu ini di presiden atau Iya. Bisa jadi kan mungkin sudah ditakdirkan sekian. Nah, tapi nak tahu ke depannya gimana dia. Jadi kalau dikaitkan dengan ilmu orang kampung misalnya, Ya. umpamanya tentang menentukan hari, Iya. bulan berapa hari sekarang. Dia ambil ini Hitungan apa? pertemuan langkah rezeki pertemuan maut. Jadi dikaitkannya di situ tercocok. Umpamanya sekarang tanggal 22 Rabiul Akhir kan. Kita beralih umpamanya tanggal sekian gitu. Taruh tanggal 10 Rabiul Akhir Jumat awal nih. Iya. Dia hitungnya berapa bulan? Oh, itu hitungannya. Mundur, pas tentang 10 dari. Di mana jatuhnya tentang 10 tuh? Kalau tentang ini buruk, ada salah hari itu nikah. Iya, enggak, apakah boleh begitu? Kalau menentukan hari itu buruk itu nak boleh tuh Pak. Enggak boleh ya. Jadi Iya. apa? Itu masih meramal kan? Iya. Ya. Dia makanya Pak disesuaikan juga dengan kalam Iya. Allah. Tapi kalau di hari itu apa? Buruk Buruk itu nak boleh tuh, ya, nak boleh. Kalau menentukan hari saya nak ada masalah dah kan. tidak tahunya hari buruk itu di mana? Enggak, karena Iya. kan diambilnya 4 ini yang Iya. kajiannya kajian alam juga. Iya. Tapi kan langkah rezeki pertemuan mahmud. Jadi 10 hari bulan. Iya. 10 hari bulan. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti langkah rezeki dari Iya. Kayak apa tuh? Yang orang Cina sio apa? itu. Feng shui nama. Itu. Ah, Jadi bukan, sio. bukan kesiriknya dia Berarti ambil. ilmu angka. Iya, tapi kalau misalnya ditentukan hari sekian Iya. nggak boleh, Itu baru itu apa, betul. Tapi kalau dia katakan misalnya mungkin Kurang kalau bagus. kurang bagus tuh juga bisa juga jatuh kepada syirik juga kan. Tapi kalau iya, kalau dia menentukan hari saja kan. Misalnya habis kok cuma di awal kan. Tanggal 10 cuma di awal kita beralek gitu kan. Cipulan beralek karena butuh persiapan. Nah, itu nak masalah. Tapi kalau selain tanggal 10 tuh cek kan. Itu baru apa kan? Ya. Jadi sedikit ya. Iya, tipis dia itu. Makanya kan kata di hadis Nabi itu ana dahar kan. Ana dahar. Saya itu hari kata Allah. Takdirnya adalah ana khalaqtud dahra. Sayalah menciptakan masa itu kan. Kata Allah. Ya, Allah nyebutkan dalam hadis Nabi. Jadi maka itu hadis larangan untuk tatayur atau sial lah. Atau mencela hari kan. Mencela Itu kiratan gitu kan. Iya. Kira-kira. Tapi kalau hitungan untuk misalnya si pihak itu minta tangguhan, mungkin dalam waktu itu ada persiapan yang apa kan. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan buruk, sial, tatayur nama itu kan, itu nak boleh tu Pak. Itu masuk asyirku al-asghar dah. Pokoknya asal yang berbau syirik, itu pasti marah kan. Iya. Iya. Mengatakan sial tu nak boleh ada kan? Itu namanya sistem numerologi. Ya. Itu. Numerologi itu. Kan teori ahli Pitagoras. Iya. Itu ya. Ada kayak gitu. Ya. Apa kemasukan matematika dia itu? Iya. Nomor dia. Iya. Misalnya nama surah, bukan jadi angka. Iya. Bahkan angka sebenarnya. Berarti tanggal sekian saja tuh. Dasar. Jadi angka dasar itu ada pengertian masing-masing memiliki kepribadian dan masing seorang Pitagoras. Kalau dalam rumus tuh. Tapi kalau sial, itu nak boleh tu dah. Kalau misalnya Kalau di Cina tuh feng shui. ya feng shui itu lah. Ya. Maado apa pintu. Ya. kan. Ya. Itu orang feng shui. Feng shui itu. Jadi Pak, ilmu numerologi ini banyak dikritik karena kontroversi, sering dikritik karena kurang bukti ilmiah yang mendukung klaim-klaim numerologi. Iya. Banyak ilmuwan yang skeptis meragukan validitasnya. Kalau misalnya kan jatuhnya syubhat, berarti kan kita tinggalkan kan. Takutnya begitu kan ujung-ujungnya Ya kadang-kadang apa kan? Itu ujung-ujungnya kesinan lagi. Iya. Orang beriman tidak tergoda oleh hal-hal yang
Ya. Ya. Ada ulama. Ya. Dia tetap istiqomah. Lalu wa misalud dhamiri al mutakallimi mutaaddidi awil wahidi. Dan contoh dhamir mutakallim itu al mutaaddid. Mana mutaaddid? Artinya Bapak Ibu? Banyak. Awil wahidi. Ya, ini asal kata dari ta'addud. Berbilang. Ta'addud poligami. Jadi mutaaddid ini adalah isim fa'il. Masdarnya adalah ta'ad atau satu. Jadi ini isim domir Maksudnya dhamir mutakallim itu al-muta'addid. ya wa misalu dhamiri al mutakallimi al mutaaddid awil wahidi. Al mutaaddidu awil wahidi. Ya, dan dia penjelasan ya kan. Dan misal dhamir mutakallim itu artinya sebenarnya ada yang berbilang atau satu. Berarti maksudnya berbilang apa? Berbilang nahnu. Wahid berarti ana dia itu. Alladzi yu'azzimu nafsahu wa yanziluha manzilatal jamaah. Maksudnya adalah yu'adzibu nafsahu. Jadi guna misalnya penyebutan ta'addud tadi, muta'addid tadi, misalnya kami, berarti nahnu. Apa gunanya? Gunanya itu adalah yu'adzimu nafsahu, mengagungkan dirinya. Makanya Allah kan inna anzalna, inna a'tayna apa lagi? Misalnya kalau Allah berbicara dalam Quran kemudian pakai dhamir nahnu. Fungsinya ini yu'adzimu nafsah, mengagungkan dirinya. Bukan berarti Allah itu butuh yang lain. Inna nahnu nuhyil mauta Ya. wa naktubu ma qaddamu wa asar. Siapakah yang menghidupkan mematikan? Wa ma khalaqtul jin. Berarti ana satu kan? Itu untuk wahdaniyah bisa Bu. Keesaan Allah. Jadi dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu, kalau Allah menggunakan dhamir mutakallim nahnu berarti untuk ta'zim, yu'azzimu nafsahu. Mengagungkan dirinya Allah, atau Allah itu mempunyai sifat yang agung. Kalau misalnya Allah menggunakan dhamir mutakallim, artinya ana kan saya. Berarti itu menunjukkan wahdaniyah, keesaan. Itu perbedaannya. Misalnya dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal ins. Berarti kan ya, itu apa penjelasan antara perbedaan ana dan nahnu. Ya, dan datangnya itu adalah masuknya adalah kepada kedudukan jamaah. Berarti wa yanziluha manzilatal jamaati. Dan turunannya itu mana Pak? Yu'azzimu nafsahu, maksudnya adalah dhamir mutakallim yang muta'addid tadi itu. Ya kan? Itu dia adalah fungsinya mengagungkan dirinya. Yu'azzim nafsah, mengagungkan dirinya. Wa yanziluha manzilatal jamaati. Dan turunnya, datangnya itu atau masuknya adalah masuknya kepada kedudukan jamaah. Manzilah itu kedudukan. Kedudukan atau martabat atau derajat. Jadi menunjukkan derajatnya jamaah artinya banyak. Dorobna apa lagi? Hafizna ijtahadna
Berarti itu dari sisi kedudukannya dia menunjukkan jamak. Lebih maksudnya jamaknya itu maksudnya adalah bilangannya lebih dari 3. Ya. Kedudukan jamak. Ya, atau yanzil itu bisa diartikan dan masuknya itu pada kedudukan jamaah. Jamaah di sini artinya jamak banyak artinya. Dia arti jamaah itu katanya banyak. Sekalipun lambangnya Ya, nahnu domir. Oh, nahnu domir. Ya. Darabna wa hafizna. Hafizna. Kami memelihara. Ya. Darabna kami memukul, wa hafizna kami menjaga, memelihara atau menghafal. Kalau Allah kami itu kan berarti Allah ini karena dengan kemaha besarnya pun juga dia itu kan malaikat di situ seluruhnya antaranya. Ada sebagian tafsiran seperti itu. Sebagiannya ada, Bu. Tapi pada dasarnya dhamir ta'zim itu, dhamir nahnu itu dia bermakna ta'zim. Dita'zim. Jadi Muta'addidu apa tadi? apa, Pak? Muta'addidu. Gimana, Pak? Ya, mutakallimu muta'addidu. Oh, ada mutakallim itu yang berbilang Oh, berbilang. seperti nahnu. Oh, berbilang. Iya. Ada yang satu yaitu ana. Darabtu, hafiztu, ijtahadtu. Tapi kalau dia berbilang muta'addid, darabna wa hafizna, ijtahadna. Nah, lalu Karena kami bersungguh-sungguh. Kami Bersungguh-sungguh. Berarti di sini lebih dari 3. Misalnya darosna, kami telah belajar. Berarti yang belajar itu lebih dari 1. Katabna, berarti kami telah menulis. Atau zahabna, kami telah pergi. Berarti yang pergi itu lebih dari 1. Banyak orangnya itu. Itu dia. Cuman yang di sini dijelaskan sama muallif yaitu dhamir mutakallim al-muta'addid yang nahnu tadi itu fungsinya untuk ta'zim nafsih. Jadi fungsinya Allah itu mengagungkan dirinya, atau bisa jadi bukan kepada Allah saja. Raja berbicara di hadapan rakyatnya. Misalnya kami telah melakukan misalnya pengairan, irigasi digunakan untuk rakyat. Nah, berarti kata raja itu kami. Padahal yang melakukan si raja. Seakan raja itu mengagungkan dirinya. Jadi fungsi nahnu itu dia untuk pengagungan diri. Kadang kan kita juga pernah melihat di pidato-pidato kan, Pak? Iya kan? Kami kata orang-orang itu kan, padahal kan dia atas perintah dirinya kan. Nah, iya tawadhu kalau apa. Tapi kan di sini pada dasarnya fungsinya ta'zimun nafsih gitu. Nah. Kemudian wa misalu dhamir mukhatab al-wahid muzakkari. Wa misalu dhamir mukhatabi al-wahidi al-muzakkari. Dan contoh dhamir mukhatab satu muzakkar. Apa contohnya? Darabta. Berarti ta. Semua ta. Hajalas ta, akal ta, syarib ta, daros ta. Berarti dia mukhatab wahid muzakkar. Kalau darabti berarti wahid muannas. Sama dia, Bu. Maknanya sama dia. Menunjukkan satu aja dia. Iya, mufrad sama. Mufrad itu kan tunggal. Kalau wahid kan satu sama artinya itu. Itulah perbedaan antara kalimat wahid dengan ahad. Meskipun maknanya sama-sama satu, cuma dia punya makna yang tersendiri. Kalau dipakai kalimat wahid karena dia berbilang. Setelah wahid
Isnan thalatha arba'a khamsah. Enggak, karena Allah itu disebutkan Ahad. Karena Ahad itu tidak berbilang. Makanya dalam surah Ikhlas qul huwallahu ahad. Bukan qul huwallahu wahid. Itu. Berarti Allah itu menyatakan dirinya dialah satu-satunya sesembahan itu. Makanya menggunakan kalimat ahad, karena ahad enggak ada lagi, isnan enggak ada. Kalau wahid ya kan? Isnan. Berbeda di ayat lain, ilahukum ilahu wahid. Yang tadi kalau wahid berbilang. Ada bilangannya setelahnya. Wahid, coba kita hitung. Wahid, bis wahid, isnan, bukan isnain, isnan. Dia marfu dulu kan? Isnan sampai akhir. Ada bilangan. Kalau ahad nggak ada lagi. Kan nggak ada ahad, nggak ada lagi setelah itu. Ya kan? Itu makanya Allah dalam surah Al-Ikhlas itu pakai qul huwallahu ahad. Nggak ada qul huwallahu wahid. Kalau seandainya Allah mengatakan qul huwallahu wahid, bisa jadi orang Arab dahulu kan ahli lughah. Berarti bisa orang Arab itu bisa menyanggah apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Rabbmu saja mengatakan wahid. Berarti Wahid ada dua, ada tiga. ada lagi Rabbmu tuh. Tapi Allah menggunakan kalimat ahad. Kan sabab nuzulnya surah Ikhlas itu kan karena permintaan orang kafir Quraisy. Muhammad, berikanlah ciri-ciri tentang Rabbmu, bagaimana dia sifat Rabbmu itu. Orang Arab Quraisy itu pengen Rasul itu menyampaikan kalau Allah itu banyak kan. Tapi ternyata tidak. Allah menggunakan kalimat ahad. Kalau wahid sempat dikatakan dia terus wahid. Itu wah kita sama aja di Muhammad. Saya juga menyembah Hubal, menyembah ini kan. Walaupun wahid itu satu ya. Ya, tapi dia makna punya bilangan. Kalau nggak ada lagi setelah ahad, nggak ada lagi kan, nggak berbilang dia. Berbeda dengan ayat ilahukum ilahu wahid. Itu kan penegasan. Wa ilahukum wahid. Ya, itu kan penegasan. 161. Ya kan? Sesembahan kalian itu sesembahan yang satu aja. Penegasan dia. Iya. Itu wahid yang itu maknanya Allah menegaskan bahwasanya sesembahan itu cuma satu. Itu dia. Meskipun menggunakan kalimat wa ilahukum ilahu wahid, kan sifat dia. Satu. Itu dia. Itu perbedaannya dalam surah Al-Ikhlas dan surah yang lain. Itu yang itu Allah menegaskan satu, yang esa ada. Ya, kalau yang tadi itu yang Ikhlas itu dia karena kaum kafir Quraisy pengen Allah itu disifatkan bagaimana tuh kan. Pengennya pengen sama dengan mereka. Cuman ternyata berbeda. Karena Allah tahu orang Arab itu ahli lughah. Makanya Quran itu datang sebagai mukjizat untuk membatalkan, untuk mendebat mereka. Enggak sanggup orang Arab itu biarpun ahli lughah yang akan bisa sanggup mendebat Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu tinggi. Makanya kayak sahabat Umar bin Khattab itu kalau tidak salah kan orang Arab Quraisy juga. Ketika surat Abasa itu turun kan kalimat Abba itu katanya apa nama tuh? Enggak tahu dia apa itu maknanya itu. Dijelaskan oleh Rasul. Itu membuktikan kalau bahasa Arab tuh bahasa yang tinggi itu. Di sini ada tuh mana ya? Yang orang Arab wa fawakiha wa abba. Wa fawakiha mereka tahu buahan ya kan. Wa abba ini yang ditanyakan sama salah satu sahabat. Ya Rasul, apa mana abba itu ya Rasul? Pada orang Arab itu. Bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul menjelaskan makna abba itu. Di dalam surat Abasa itu, Abasa
Ada kalimat wa fawakiha wa abba. Fawakih mereka tahu. Faham mereka itu fawakih. Tapi abba itu apa? Abba itu masih masuk kategori buah-buahan, tapi kalimat ini tidak pernah didengar oleh orang Arab. Makanya dibilang Al-Quran itu mukjizat, yaitu menghilangkan orang Arab kan ahli syair, Pak. Datang Quran, ya udah. Kalau bahasa itu KO lah katanya. Nah, makanya kalau kita mempelajari nahwu sorof itu makanya bahasanya tinggi, Pak. Karena langsung dengan Quran dan hadis. Bahkan Rasul pun ketika mengeluarkan kalimat lafaz dalam hadisnya itu, ada lagi para sahabat bertanya itu kan, apa maknanya ya Rasul kan? Padahal mereka sendiri orang Arab, tapi bisa dikalahkan dengan bahasa Al-Quran itu. Nah, jadi kalau kita belajar nahwu sorof, berarti kita mempelajari apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Berbeda amiyah, Bapak Ibu. Lebih bagusnya itu memang lebih baiknya belajar fusha. Dimanapun kita pergi ke Jazirah Arab, orang paham. Tapi kalau misalnya anggap saja TKW 3 bulan bisa bahasa Arab, kita katakan mustahil apa enggak mustahil? Enggak mustahil, karena dia pakai amiyah. Sekedar percakapan aja dia kan, bahasa sehari-hari. Belajar misalnya dia mau menjadi TKI di Saudi. Berarti kan dia pelajari yang bahasa sehari-hari orang Saudi. Coba dia pergi ke Mesir, ke Lebanon, ke mana lagi itu, ke Yaman, ketemu sama orang-orang Arab, tapi sama-sama amiyah. Nggak ngerti dia tuh. Tapi kalau fusha, ke Jazirah Arab pun kita pergi, mau ke Mesir, Libya, Maroko, Mauritania, ke Syam, faham orang. Kalau fusha. Tapi kalau amiyah itu tersendiri. Ya Pak? Di atasnya sedikit itu kan kata ada wahyan juga. Mana Pak? Misal domiru Al-mutakallimi. Al-wahid. Mudzakarun kana au muannasan. Kenapa dia pakai mudzakarun? Dia khabar dari kana, Pak. Ada kata al-wahid juga. Mana Pak? Dia bukan ke mali ke wahid. Mutakallimi al-wahidi kana muannatsan. Muzakkaran dan muannatsan itu dia sebagai khabar dari kana. Berarti ini tuh, nampak tuh kana. Muzakkaran kana. Di khabarnya muqaddam. Boleh, tapi ada beberapa syarat. Berarti isimnya domir kan? Isim dari kana domir. Takdirnya apa? Huwa. Tidak ada dia domirnya, fa'ilnya. Jadi yang misal domir ini apa? Uslubnya ini. Famisal domiri al-mutakallim al-wahidi. Iya, sampai situ. Mudhaf nilai dan sifat kan? Misal ini mudhaf nilai dan sifat. Iya. Al-mutakallim al-wahid berarti. Al-wahidi kan? Al-mutakallim yang berbilang. Rumusannya mudhaf Mudzakarun. Ya, sama sifat dia kan? Al-wahid. sama sifat. Iya. Terus bisa Al-wahid sifat dari mutakallim. karena Iya. Lalu ini boleh terbalik ya. muqaddam. Boleh letaknya terbalik. Nanti di pelajaran kanan nanti itu, Bu. Kita kan selama ini kan tidak terbalik. Iya. Karena isimnya Iya. Karena dia ada syarat dia nanti dia. Itu dia. iman karena Zaidun gitu. Nanti ada beberapa syarat dia, Pak. Ini ada kana juga. Fi'ilnya Ada domir dia, Pak. Ada domir dia. Ada fa'il dia. Fa'ilnya domir. biasanya kan isim kana, isim inna. Iya. Karena dia kan ini kan karena kan fi'il juga. Berarti di sini kan juga ada isimnya kan. Ya. Mesti takdirnya huwa dia di. Iya, huwa. Muzakkarun khabar. Muannasan khabar. Mudzakarun Khabar. muannasan juga khobar. Iya. Atau dia atof dia dari nanti ada takdim dan takhir. Mubtada seperti itu juga nanti ada takhir dan
takdim. Kalau dia khobar berarti sebelumnya ada mubtada. Bukan. Dia ini muzakaron atau muannas itu muzakkar itu khobar kana. Oh, khobar kana. Khobar kana muqaddam. Muqaddam. Ya. Muqaddam itu Yang didahulukan. oh didahulukan. Nah. Jadi isim kana, fi'il kana dan isim kananya itu diakhirkan. Ya. Itu dia Pak Ibu. Kan harusnya kan Iya. Yang selama ini kan karena dua Karena muzakaron. Ya. Ada nanti pembahasan nanti Pak. Di takdim dan takhir namanya. Iya. jadi ada yang diakhirkan, ada yang didahulukan. Ya, pada asalnya kan dia takdim dulu. Jadi jumlah itu hukum asalnya dia di awal. Kayak mubtada, Ya. dia kan di awal. Ya. Nanti ada diakhirkan. Ada beberapa syarat. Karena juga kan di awal tuh. Tapi ada beberapa syarat dia diakhirkan. Khobarnya di depankan. Itu ada itu. Ada beberapa syarat itu. Boleh seperti Boleh itu. Dalam bahasa Arab seperti itu dia. Enggak. Di dalam kaidah nahwu. Tapi nanti kalau dalam balaghah dia uslubnya beda lagi namanya itu. Jadi ilmu bahasa Arab itu Bapak Ibu. Nahwu, sharaf kan ilmu bahasa itu lebih kurang 13. Mereka itu punya istilah masing-masing. Seperti misalnya kita belajar fi'il dan fa'il kan? Ya kan? Dalam jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il. Nanti ada di dalam balaghah istilahnya musnad dan musnad ilaih. Nah, tuh istilahnya berbeda. Cuman bentuknya sama. Mubtada dan khabar, ya kan? Mubtada dan khabar istilah dalam nahwu kan? ya. Dia rafa, ya kan? Termasuk bagian dari isim rafa setelah fa'il ini kan. Nanti bergeser ke istilah balaghah. Nah, musnad ilaihi. Mubtada sebagai musnad ilaihi kan? Khabar sebagai musnad. Nah, itu perbedaan namanya di masing-masing ilmu bahasa Arab. Gitu. Seperti di sorof misalnya kan, ada orang sorof itu kemudian kalimat bina, ya kan? Kan acuan. Ini binanya apa nih? Madi mudhari, ya kan? Nah, di sorof nahu kita di fi'il madi, ya kan? Nah, itu dia. Itu istilah-istilah itu ada di dalam masing-masing ilmu bahasa Arab. Pindah lagi nanti ilmu yang qafiyah lagi namanya itu dia. Nah, itu dia Pak. Secara Iya. konsep bahasa Arab Ya. itu kan kalau fi'il pasangannya fa'il. Iya. Kalau isim itu mubtada khabar. Iya. Kan begitu. Tapi nanti Tapi ada juga yang di takdim takhir nanti. gitu. Nah, di balaghah berbeda lagi nanti namanya di takdim, di takhir kan itu bisa di nahwu kan? Dia bolak-balik dia. Tapi ada beberapa syarat. Lalu bergeser kepada ilmu balaghah. Nanti namanya beda lagi, nama ada al-hasr namanya. Iya. Taqdimu haqquhu at-ta'khir. Mendahulukan haknya yang di belakang. Atau nanti di balaghah namanya al-hasr. Tapi kalau di nahwu taqdim dan takhir itu. Nah, jadi masing-masing ilmu itu dia berbeda-beda nama tuh. Kalau makanya sebelum belajar balaghah belajar nahwu. Nanti yang bolak-balik itu akan ketemu istilah-istilah lain di ilmu yang ilmu lain di ilmu bahasa Arabnya itu. Itu dia. Nah, jadi bahasa Arab tuh dia luas dia itu. Enggak ada bahasa yang paling luas dari sisi kaidah, dari sisi mufradat kecuali bahasa Arab. Yang iya. Kalau dalam susunan nahwunya seharusnya na'buduka kan. Tapi ada juga di
depankan, didahulukan maf'ulun bihnya kan ya kamu maf'ulun bih muqaddam kan. Nah, dalam susunannya nahwu ada boleh didahulukan tapi dengan syarat pakai iya kan. Boleh didahulukan. Tapi apa tujuannya? Yang tujuannya itulah dibahas di dalam balaghah. Kalau dalam nahwu hanya memberikan kaidah. Ini boleh. Tapi untuk mengetahui tujuannya itu nanti pindah kepada ilmu balaghah gitu. Kalau Iya. kan ada ketika Rasulullah memberikan pembelajaran dan Iya. mereka Iya. lalu ditemukannya dua lututnya kedua lutut. Iya, fasna batahi. Iya. Jadi jawaban kemudian dijawab lagi sodakta Iya. ya pakai ka. Sodakta saja. Sodakta. Sodakta ya Rasulullah.